Kebakaran melanda sejumlah bangunan di Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur malam tadi. Api dengan cepat melahap gudang tempat usaha dekorasi dan tempat penampungan hewan ternak. Akibatnya, 132 ekor kambing, 4 unit truk, dan 1 sepeda motor hangus terbakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ratusan ekor kambing yang mati akibat kebakaran malam kini telah dikuburkan di bantaran Kanal Banjir Timur. Setidaknya 132 ekor kambing siap jual mati terpanggang saat terbakar melanda kandang kambing miliknya di Jalan Malaka, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu malam. Akibatnya kerugian yang dialami peternak mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Kurang lebih 100 ekor. Ini kambing sudah siap dijual. Iya, sama nih. Udah nggak ada keselamatan lagi. Jadi semua kambingnya emang untuk lebaran nanti apa gimana? Enggak, untuk tiap hari. Harian, Tiap hari. karena buka jagal. Oh, berarti untuk Makan juga oh gitu buat di biasanya yang beli ini dari mana sih, Mas? pasar, buat dijual daging ke pasar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun api diduga berasal dari gudang alat pesta yang juga menjadi tempat penyimpanan tenda. Dari Jakarta, Rizky Falovi dan Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran yang melanda penampungan hewan ternak di Jakarta Timur menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Dampak gagalnya jadwal drawing Piala Dunia U20, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pun disorot. Ada potensi ajang tersebut batal digelar di tanah air. Lantas bagaimana persoalan ini harus disikapi? Kami akan bahas lebih dalam iNews Prime. Anda menyaksikan iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Rapat dengar pendapat antara DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. DPR mempermasalahkan komunikasi antara Kementerian Keuangan dan PPATK yang dinilai tidak sinergis. Saat ini masih terjadi berbagai kasus yang menyeret pegawai Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat dengar pendapat di DPR hari ini. Rapat berhubungan dengan temuan PPATK mengenai transaksi dugaan tindak pencucian uang, kepabean, cukai, dan perpajakan senilai 349 triliun rupiah. DPR mempertanyakan masalah komunikasi antara Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dinilai tidak sinergis. Dalam rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dengan tegas telah memanggil 47 pegawai di Kementerian Keuangan, termasuk telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang viral akibat gaya hidup mewah. Sampai tanggal 17 Maret yang lalu kami sudah memanggil 47 pegawai yang kita identifikasi, 42 hadir fisik, 5 sakit, dan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sudah kita lakukan. Ini termasuk kepada saudara RAT dan kepada 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang viral. Kami juga terus memperbaiki dan meminta kepada seluruh jajaran, terutama ini yang sudah dilakukan klarifikasi, untuk memperbaiki laporan harta kekayaan sehingga mereka bisa terus akurasinya. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan apapun ketika Menko Polhukam berbicara di media terkait dengan nilai transaksi yang dilaporkan PPATK. Presiden Jokowi panggil Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana ke Istana Senin pagi. Panggilan Ivan diduga terkait laporan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Sambil menenteng sebuah map dan didampingi oleh beberapa orang, Ivan Yustiavandana keluar dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ia tidak memberikan komentar apapun terkait agenda pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo.
Tanpa berkata sepatah kata pun kepada awak media, Ivan memilih langsung masuk ke ring 1 istana. Meski tidak diketahui agenda pertemuannya di istana, namun diduga Presiden memanggil Ivan terkait laporan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ya, makasih. Saya dapat arahan dari. Kita ke informasi lainnya, warga Sumeneb, Jawa Timur heboh dengan viralnya video pembagian amplop warna merah dengan logo partai. Amplop itu dibagikan di masjid kepada jemaah salat tarawih. Inilah video amatir yang sedang viral di media sosial saat sejumlah masjid di Sumeneb, Jawa Timur tiba-tiba membludak oleh jamaah. Alih-alih sholat berjamaah, ternyata kehusyuan ibadah dinodai dengan kegiatan bagi-bagi amplop berisi uang. Amplop berwarna merah dengan logo partai politik tersebut juga disertai oleh foto HM Said Abdullah, anggota DPR RI, dan Ahmad Fauzi, ketua DPC PDIP Sumeneb. Terkait video viral tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah buka suara soal viralnya pembagian amplop di sebuah masjid di Sumeneb, Madura. Saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Said membantah jika pembagian amplop berisi uang itu sebagai bentuk money politik atau politik uang. Menurutnya uang tersebut murni bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil. Pembagian uang itu dan pembagian sembako adalah bagian dari gotong royong yang dilakukan DPC PDI Perjuangan se-Madura dan juga bekerjasama dengan aparatur desa. Dana yang digunakan pun berasal dari dana reses pada bulan Maret selaku anggota DPR RI. Ketua Badan Anggaran DPR itu pun mengaku akan mempertimbangkan langkah hukum untuk memproses akun sosial media yang memberikan informasi keliru terkait pembagian amplop tersebut. Dari Sumeneb, Madura, dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. FIFA didampingi tim dari PSSI melaksanakan pengecekan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin siang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas dan kesiapan Stadion Kapten Iwayan Dipta sebagai salah satu venue Piala Dunia U20 2023. FIFA melaksanakan pengecekan Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin siang. Rombongan FIFA yang didampingi PSSI dan sejumlah stakeholder terkait melakukan pengecekan terhadap sejumlah fasilitas yang ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pengecekan ini dilakukan terhadap seluruh fasilitas utama maupun fasilitas penunjang yang ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta, seperti fasilitas parkir, pintu masuk, area lapangan, hingga ruang ganti. Dalam pengecekan tersebut turut hadir Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa Destria. Pengecekan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar ini dilakukan setelah kabar drawing Piala Dunia U20 batal dilaksanakan di Bali. Ya, mereka melihat bagaimana kesediaan parkirnya dan kenyamanan tamu VIP nanti dan fasilitas lainnya yang perlu diperbaiki. Setelah dilakukan pengecekan, FIFA bersama PSSI dan LOC melaksanakan evaluasi tertutup. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Dampak gagalnya jadwal drawing Piala Dunia U20, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 disorot. Kita akan bahas komprehensif usai jeda saat lagi.